buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami hadir di dalam hadirat-Mu. Kami melihat kesempatan yang baik bahwa Kau akan mengerjakan hati kami, Tuhan, untuk memberikan kehidupan kepada setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Biar gak ngantuk. Ya kan? Saudara, kenapa dikatakan Ku mau ingin engkau menjaga hatiku? Karena ternyata bahwa hati itu menjadi sebuah sentral di dalam kehidupan kita. Salomo berkata, jagalah hatimu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hati yang padam itu mengeringkan tulang. Tetapi dia berkata, hati yang sehat. Saudara, ayatnya agak keliru gaya terjemahannya. Jadi dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22, kalau tidak salah Pak, yang biasanya kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahasa Inggrisnya bukan a happy heart. New King James Version menulisnya bukan a happy heart, tapi ditulis a merry heart, yang artinya adalah hati yang sehat, bukan hati yang gembira. Itu sebabnya banyak orang Kristen mengalihkan kegiatannya ke kegiatan memancing, kegiatan memelihara burung, kegiatan pergi ke Charlie Harbor, kegiatan makan-makan. Padahal persoalannya bukan hati yang gembira, tetapi hati yang sehat. Amin saudara. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada putus asa. Tetapi yang namanya Salomo berkata, jaga hatimu. Ini yang saya mau ajak saudara untuk memperlihatkan. Saya belum buat poin, saya cuma mau bawa prolog. Jadi gedung-gedung, jangan gini. Kenapa Salomo mengatakan jagalah hatimu? Karena dia hidup di dalam zaman yang belum ada kasih karunia. Amin saudara. Sehingga dia menasehatkan kepada semua orang bahkan keturunannya, jaga hatimu. Karena dia tahu hati yang tidak sehat itu mengerjakan yang tidak baik di dalam hidupnya. Amin saudara. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam zaman kasih karunia. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang yang menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Siapa yang menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya? Ini menjadi sebuah perbedaan yang jauh. Amin saudara. Karena ternyata kita tidak mampu menjaga hati kita. Amin. Kita itu ada pepatah yang sangat baik. Saudara dan saya tidak bisa melarang burung lewat di kepala kita, tapi jangan biarkan dia bersarang di kepala kita. Amin saudara. Tapi kita tidak mampu. Apa yang kita lihat mengendap di hati kita. Apa yang kita dengar mengendap di dalam hati kita. Apa yang kita dapatkan dari pengalaman orang lain mengendap di dalam hati kita. Pesawat jatuh mengendap di dalam hati kita. Lalu muncullah kehidupan yang di dalam hatinya tidak sehat. Diburu ketakutan, diburu kekhawatiran. Amin saudara. Dan respon terhadap segala sesuatu yang keluar hati kita
bukan berasal dari Tuhan, karena berasal dari hati yang tidak sehat. Amin, saudara. Itu sebabnya saya ingin memberikan kepada saudara sebuah cara berpikir Tuhan. Saya sangat gak suka dengan perkataan ayatnya ada. Saya sangat gak suka. Karena Alkitab kita ini ditulis dengan tujuan bukan dipelajari secara tekstual, tetapi dipelajari secara kontekstual. Amin, saudara. Yaitu apa yang tersirat dari yang tersurat. Apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam kehendak Allah yang ditulis di dalam kitab Injil kita, bukan apa yang tertulis. Sehingga kalau kita mengambilnya secara tekstual, seringkali kita mengartikannya menjadi keliru di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara kan sering dengar kata-kata begini, Yesus itu dokter di atas segala dokter. Saya mau tanya, kapan Yesus ngomong saya dokter? Kapan? Dia nggak pernah ngomong saya dokter. Tetapi kalau saudara mau pelajari dengan benar, yang dia declare adalah I am God. Aku adalah Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara meletakkan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Amin, saudara. Dan inilah yang menjadi poin di dalam cara berpikir Allah yang seharusnya kita tangkap. Kalau saudara bisa menangkap cara berpikir Allah, saudara bisa menangkap framework Allah, saudara menangkap kehendaknya di dalam hidup kita. Saya percaya, saudara baca ayat apa saja di sini, saudara akan dapatkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Dan dia harus, dan ayat-ayat itu harus jadi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya saudara menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk baca kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Jadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya ketika membaca ayat ini, saya tertarik dengan perkataan, mengapa engkau berkata aku baik? Siapa yang sering ngomong Yesus baik? Loh ini ditulis nih. Orang kaya ini datang kepada Yesus, lalu bertelut langsung berkata, Guru yang baik. Langsung disanggah sama Yesus. Mengapa engkau berkata aku baik?
selain Allah saja. Ternyata pola berpikir yang dimiliki oleh orang muda yang kaya ini yang menyebabkan kemudian dikatakan ia pergi dengan sedih karena kecewa. Amin, saudara. Persepsi kita tentang Tuhan, persepsi kita khususnya tentang Yesus Kristus, ini menjadi persepsi yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita salah memandang tentang Yesus, kita juga akan mengalami keadaan yang tidak berbeda dengan orang muda yang kaya ini. Mengapa engkau berkata aku baik? Saya sempat bingung juga. Kok bisa dia ngomong? Kita ini kan sering kan lihat Yesus baik kan? Tapi dia berkata, mengapa engkau berkata aku yang baik? Saya tidak ingin mengaburkan pemahaman saudara tentang Yesus Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kalau kita sendiri tidak belajar memahami Yesus secara intens di dalam hidup kita dan mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya distorsi di dalam pola berpikir di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saya merenungkannya. Sehingga suatu hari saya mendapatkan satu ilustrasi yang simpel sebetulnya. Kalau suatu hari istri saya, umpama saya pergi ke Australia sendirian, lalu istri saya bilang sama saya begini, ini ada kue, tolong kasihin sama Lucy. Sorry karena Lucy paling depan. Nanti kalau ada urutan kedua pasti ada yang diurutkan lagi. Ya. Lalu kemudian ketika saya hadir di sini, saya langsung berikan ini kepada Riandi. Riandi, tolong kue ini kamu kasih sama Lucy. Riandi langsung tepuk pundak saya. Pak Roy ini baik sekali. Saya bilang sama Riandi, sorry, not me, my wife. Saudara lihat kesaksian Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30. Bisa ditayangkan? Ini kesaksian Yesus, siapa dirinya. Yang pertama, dia berkata apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bahasa Indonesia itu kadang-kadang misleading. Dia berkata aku menghakimi, itu artinya begini, I judge. Saya waktu bicara I judge itu, saya teringat waktu saya ujian SIM di sini. Jadi kalau mau keluar dari parking, kan kita mesti kalau mau ujian kan hitung berapa kali, 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu judge kan, artinya mengambil sebuah tindakan. Arti kata menghakimi ini adalah bertindak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bertindak sesuai dengan apa yang aku dengar, dan tindakanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sehingga ketika perkawinan di Kana, ibunya datang kepada Yesus. Yesus itu menjadi sebuah sosok yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga, termasuk ibunya, kecuali dia hanya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Bapaknya di dalam kerajaan surga. Halo saudara, dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah berubah daripada kehendak Allah. Sehingga saudara, ketika saudara melihat film Passion of the Christ, waktu dia harus meminum asam cuka, asam anggur apa asam cuka ini?
Cuka asam. Ya. Pendeta bisa lupa kan? Waktu minum asam cuka. Iblis itu kalau saudara lihat film Passion of the Christ, dia tunggu. Dia lihat digenapi atau tidak. Karena itu merupakan rangkaian daripada kehendak Allah dan skenario yang harus dikerjakan oleh Yesus untuk menjadi sarana penyelamatan bagi seluruh umat manusia di dalam kehidupan dia. Sehingga dia tidak bertindak dari dirinya sendiri. Itu sebabnya saya katakan bahwa Yesus bertindak atas apa yang dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia berkata, sebab tidak ada yang baik selain Bapa yang mengutus dia. Amin, saudara. Saya pada nanti akhirnya saya akan berikan kesimpulan. Tetapi saya ingin memisahkan dulu antara kasih karunia ini, ya, dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang kita. Karena antara perjanjian Bapa dengan nenek moyang kita dan kasih karunia, Tuhan katakan, aku tidak pernah menyesalinya. Amin, saudara. Sehingga saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa tujuan Tuhan mengutus Yesus Kristus itu adalah yang pertama, dia menjadi penyelamat buat saudara dan saya. Yang kedua, dia harus menjadi teladan, yaitu anak yang sulung di antara saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saudara dan saya. Amin, saudara. Tentang apa? Tentang kehendak Bapa. Tentang apa? Tentang pikiran Bapa. Tentang apa? Tentang perasaan Bapa yang seharusnya diikuti di dalam kehidupan saudara dan saya. Kekristenan is not about miracle. Kekristenan is about following Jesus. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan ada satu kekuranganmu. Jualah hartamu, berikan orang miskin. Orang selalu melihat konteksnya berikan orang miskin. Masa kita jadi orang Kristen dibikin miskin? Nah. Tapi konteks yang lebih penting yang harusnya diambil dalam hidup kita adalah dan ikut aku. Amin, saudara. Sehingga saya rindu bahwa kalau saudara bisa menangkap pikiran Tuhan ini, saudara mengerti jadi Kristen itu mesti jadi apa. Amin, saudara. Kita Kristen itu bukan jadi kaya, bukan gak pernah sakit, bukan semuanya baik-baik saja. No. More than that. Yang Tuhan inginkan bahwa saudara dan saya mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu menjadi sebuah anugerah di dalam hidup kita. Karena ketika saudara mengikut Yesus, ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara mau tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus? Kita buka kitab Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 75. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita, yang pertama, dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 72,
untuk menunjukkan rahmat-Nya. Sebentar. Tanduk keselamatan dan lawatan Allah tadi itu merupakan pernyataan Allah untuk menggenapi janji Allah kepada nenek moyang kita, ya. Dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita, 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, 75, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Zakaria itu sebelum Yesus lahir bernubuat. Ketika Maria berkunjung ke rumahnya Zakaria, waktu dia ketemu sama Maria, dia bernubuat bahwa Allah itu akan merawat kita dan membebaskan kita. Amin, saudara. Caranya bagaimana? Ia menumbuhkan tanduk keselamatan di antara keturunan Daud, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebetulnya tanduk keselamatan itu apa sih? Tanduk keselamatan itu apa sih? Tanduk keselamatan itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa saudara? Tujuannya untuk apa? Bukan ngasih makan, bukan beliin rumah, bukan ngasih BMW, bukan bisa menjadikan kita kaya, tetapi melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Amin, saudara. Siapa sih musuh kita sebenarnya? Ayo kita lompat, tak kasih contoh di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Kayak kedalaman Alkitab ya. Tapi saudara butuh kedalaman Alkitab memang. Ya. Roma 7 ayat 24. 1, 2, 3. Aku manusia bacanya jangan begitu, nanti di TV mana ekspresinya? Ya loh, kalau baca bukan begitu. Kita baca sama-sama ya, yang serius ya. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau bacanya gini kan nyantol kan? Saudara bisa ngerasain gak bahwa kita ini manusia celaka tanpa Tuhan? Yes. Hah? Ayat 25 ini. Satu, dua, tiga. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebetulnya musuh kita siapa sih? Baca ayat 22. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Musuh kita itu siapa sih? Ya hukum lain tadi itu. Siapa sih hukum lain itu? Manusia daging kita. Amin, saudara. Apa yang membuat orang bangkrut? Karena hidup besar-besar daripada duit belum diterima hari ini tapi dipakai sekarang. Duit yang masih 1 tahun di depan makanya udah sekarang, alias utang. Gede, gede, gesek. Apa saudara? Apa yang menyebabkan sebuah keluarga harus pecah? Ego, harga diri, daging itu.
menyebabkan anak dengan orang tua tidak bisa berjalan dengan baik. Orang tua merasa lebih benar sendiri. Saya mau beritahu sama saudara, saya mau tanya sama saudara, anak kita itu waktu lahir pernah jadi anak kan? Sebelum dia lahir? Pernah nggak kira tidak? Terus kalau dia berbuat salah, kenapa dimarahin? Orang tua ini harus menjadi contoh supaya anaknya nggak bisa itu diajari untuk jadi bisa. Anak akan bicara unfair. Kamu nggak pernah ngajarin, tapi kamu marah sama aku. Itu sebabnya banyak anak-anak yang hatinya sudah terbelah, hatinya sudah hancur, hanya karena apa? Ambisi dan egoisme daripada orang tuanya. Orang tuanya kepingin harga dirinya dijaga, orang tuanya kepingin nama baiknya dijaga. Bila perlu anaknya terbaik sesiti, anaknya diles, tes, umum, umum. Di Indo lebih berat lagi loh. Ada anak yang pulang sekolah dijemput sama sopir sama pembantunya, begitu pulang sekolah langsung diantar les. Habis les satu, dipindah ke les yang lain. Habis les yang lain, dipindah ke les yang lain. Sampai nanti di rumah sama-sama papa mamanya pulang dari kantor, baru makan bersama. Anaknya itu sudah begini. Nanti SMA, dia udah malas sekolah. Kenapa? Udah capek sekolah dia. Aman saudara? Ini adalah pengendalian cara hidup yang dikendalikan oleh apa? Keinginan batin. Orang tuanya kepingin anaknya hebat, sekolah di luar negeri, bahasa Inggrisnya baru umur 2 tahun, cacistus. 2 tahun cacistus dari mana? Vocabnya aja belum lengkap. Tapi karena dia kepingin anaknya cacistus, habis les ini, lu kalau les ini kurang vocabnya, tambahin sana, tambahin vocabnya di sana. Karena hati yang tidak merdeka, yang dikuasai oleh daging inilah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Amin. Kalau kita terus bilang begini, ya Pak, memang keadaan ini karena ekonomi yang jelek. Jangan cari kambing hitam. Kita ini mau makan pakai apa saja bisa seharusnya. Waktu saya diizinkan Tuhan harus habis-habisan keuangan saya. Saya bilang sama istri saya, kita nggak usah buka handphone. Handphonenya cabut aja. Karena dulu handphone itu waktu zaman saya pertama kali, masa tenggang itu 1 bulan bayarnya 100.000. Saudara bisa bayangin kira-kira tahun 90-an, duit 100.000 itu seberapa gedenya. Dan itu kalau saya mau pelihara nomor telepon saya 1 bulan harus saya tambahin lagi. Sekarang di Indo 5.000 bisa setahun. Dulu 100.000 sebulan. Saya bilang sama istri saya, kita mesti cabut handphone kita. Istri saya, puji Tuhan, dia adalah istri yang benar-benar tunduk kepada suaminya. Karena saya bilang begini, saya kan nggak mungkin jadi pendeta bersetoran kan? Tahu pendeta bersetoran? Hanya ngisi handphone, saya mesti, Pak ada jadwal khotbah nggak Pak? Pak ada jadwal khotbah? Saya nggak pernah jadwal khotbah. Saya mau beritahu sama saudara, Alkitab itu bukan untuk saya khotbah. Alkitab itu untuk saya hidup. Gak ada jadwal khotbah, nggak apa-apa. Karena justru saya hidup, karena Alkitab itu yang hidup di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya takut. Yang ribut siapa? Orang-orang di sekeliling saya. Pak, Bapak kalau nggak pakai handphone, terus saya hubungi Bapak gimana? Dulu saya nggak punya handphone, kamu hubungi saya gimana? Saya ke rumah Bapak, ya udah ke rumah saya aja, nggak apa-apa. Saya nggak pakai handphone, nggak apa-apa kok. Nanti kalau Bapak kalau kita perlu undang Bapak khotbah gimana? Ya ke rumah aja. Lah kalau Bapak nggak ada, ya udah nggak usah khotbah. Simpel kan? Ya, tapi kita begitu mendewa-dewakan yang namanya handphone, sampai handphone ketinggalan, bisa ribut sama anak lu. Kadang-kadang lu bawa handphone mau ketinggalan lu.
Amin saudara. Ini persoalan yang serius di dalam hidup kita. Kita nggak pernah lihat. Kita menganggap bahwa persoalan yang serius itu adalah uang, persoalan yang serius itu adalah pekerjaan. Saudara tidak pernah lihat bahwa yang menyebabkan kemiskinan itu adalah cara hidup kita. Yang menyebabkan penyakit kita itu adalah cara hidup kita. Yang menyebabkan segala sesuatu yang buruk di dalam hidup kita itu adalah cara hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ayo kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama ya. Sampai 19 ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Amin saudara. Persoalan yang serius itu bukan cari uang, tetapi persoalan yang serius itu adalah berjuang untuk membangun cara hidup yang benar di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kebalik, itu yang dikatakan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Akhirnya banyak orang hidup jadi Kristen tapi kayak monster. Kenapa? Karena kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidak bisa nikmatin hidupnya. Amin. Saudara mau contohnya? Badannya segini. Kalau saudara tahu apa yang dipikirkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa prioritas di dalam hidup kita seperti dikatakan di dalam kitab Matius, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari dulu. Tetapi kita terkontaminasi dengan apa? Dengan keadaan dunia ini. Kita merasa tertekan, terdesak oleh keadaan dunia ini. Saya mau beritahu sama saudara, untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kalau saudara hidup di dalam kebenaran firman Allah, even 1 second, God can change everything to be possible, to be everything in our life. Amin. Kita tidak usah terus kemudian kalau mau pergi ke ibadah sedikit-sedikit, waduh, besok gimana ya? Tidak usah dipikir. Yang penting saudara makan firman Tuhan, maka saudara akan lihat cara hidup kita akan berubah dan membuat hidup kita menjadi lebih baik di dalam hidup kita. Amin. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang terjadi? Kita baca terusnya Pasal 8 ayat yang ke-3. Sorry Pak Billy ya, saya kalau khotbah jalan-jalan karena dia begini. Saya dulu di Surabaya, waktu saya masih mengembalakan, saya bilang sama teman-teman di gereja, kalau bikin gereja, saya minta yang ini ya, stage-nya yang lebar, biar bisa jalan-jalan. Roma 8 ayat yang ke-3. Ayo lihat apa yang dikerjakan Tuhan. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Allah. Caranya gimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi sebetulnya saya pernah, ketika pengetahuan ini Tuhan berikan kepada saya pernah ketawa ketika di TV orang begini, bagaimanakah kita bisa menemukan orang-orang jujur? Gak ada. Kecuali apa? Kecuali orang itu menerima Tuhan Yesus Kristus
dan mengizinkan Tuhan Yesus Kristus untuk tinggal di dalam hidup kita dan mengerjakan cara hidup kita dengan cara Allah yang ajaib di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hukum itu tidak laku ketika hawa nafsu ini makin lama makin besar. Dan saya mau beritahu sama saudara, kok bisa makin besar, Pak? Dunia ini sistem salesnya adalah sales yang memperhatikan keinginan. Amin sekali. Masa sekarang ada kamera ditaruh di helm gini, namanya nano kamera. Go ya, nano go ya. Taruh kamera ini. Dia hanya butuh memenuhi kebutuhan. Orang itu saking selfishnya, paling suka sama namanya selfie. Ya. Ada yang bikin tuh tongkatnya selfie. Bukan selfie itu dibabat habis supaya nggak narsis kan? Tapi justru dibikinin laku tuh. Itu sebabnya dunia ini mengerjakan kedagingan kita setiap hari. Akal budi kita yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan, tapi dilawan oleh apa? Oleh segala sesuatu yang disajikan dunia untuk membunuh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang sudah bisa dilihat, orang bisa dikatakan narsis apa? Selfish itu apa? Selfish itu apa? Ego. Ya, gampang. Kalau fotonya seluruh jemaat Jiret, begitu dia cari, yang pertama cari siapa? Gampang gitu. Ya, cari dulu. Katanya kan waktu Jokowi kemarin kan ada masuk Tempo kan, pasti waktu masuk Tempo digolek aku di mana ya? Ya bener kan? Dan sebetulnya perkara kedagingan itu mulai dari kecil. Kita ini suka tanpa kita sadari proteksi-proteksi yang dikerjakan orang tua itu justru menumbuhkan selfish. Orang Jawa, kalau di Jawa sana, ketika anaknya jatuh, yang dihantam lantai bikin anak saya jatuh. Loh ya jatuh anaknya, lantai dimarahin, lantai kan gak bergerak. Ya kan? Anak mama cantik sendiri, ganteng sendiri. Kecenderungan kita adalah membangun selfish. Saya mengucap syukur ketika pengetahuan ini diberikan Tuhan. Anak saya waktu saya tinggal di sini pertama kali masuk ke universitas ke Puh Corner itu, saya mau ninggalin agak nggak tega. Lalu misnya bilang kepada kita, it's okay. Lalu istri saya bilang sama saya, biarin aja, let him learn how to handle his feeling. Kalau nggak kotor, tidak belajar. Mami selalu mau menjadi protektor buat Hilsan. Udah beres, dan saya lulus. Saya mau beritahu sama saudara, anak kita itu akan jadi anak yang nggak bisa apa-apa. Amin saudara. Tetapi yang Tuhan mau di dalam hidup kita, itu sebabnya Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini, yang kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Dia hanya melihat bahwa manusia yang tadinya serupa dengan gambar Allah, tetapi karena dosa jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, pikiran Allah itu hilang di dalam hidupnya, kembali dibangun oleh Allah melalui setiap keadaan, segala keadaan, untuk dia bisa berdiri teguh melalui firman Allah. Dia menjadi orang-orang yang serupa dengan gambar Allah pada akhirnya di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Tuhan itu very genius. Very genius. Sehingga saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus Kristus itu dihadirkan di dalam kehidupan saudara dan saya
Dan ketika saudara dan saya menerimanya sebagai Tuhan, saudara, arti kata Tuhan itu adalah conqueror. Arti Tuhan itu adalah penyelamatan di dalam hidup kita. Yaitu ketika saudara menerima Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka Dia akan menjadi Raja. Dia akan berdaulat atas hidup saudara, dan Dia yang akan menuntun. He will teach you how to live seperti yang Bapa inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Apa yang terjadi perubahan? Mindsetnya berubah. Amin saudara. Cara berpikirnya berubah. Kalau dulu anak kita di tengah jalan, kita langsung bilang begini, ayo nanti ditabrak mobil loh. Tapi melalui cara berpikir yang diubah oleh Tuhan, selfishnya hilang. Kita justru akan berkata begini, kamu kalau di tengah jalan menghalangi jalannya orang lain, sama nggak tujuannya? Beda nggak asalnya? Beda. Kalau saudara dan saya menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka seluruh kedagingan kita, seluruh servis kita itu akan dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai teladannya, dibabat habis. Amin. Dibabat habis. Lalu Dia membangun kehidupan yang baru di dalam hidup kita. Apa yang dibangun sama Dia? Kehidupan Allah itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak mencuri bukan karena takut dihukum, tapi kita tidak mencuri karena roh yang ditanam adalah roh yang tidak mencuri. Kita tidak selingkuh bukan karena takut hukuman dan akibatnya, tetapi kita tidak selingkuh karena memang roh yang di dalamnya adalah roh yang tidak selingkuh. Kita menjadi orang yang bijak bukan karena takut dihukum, tapi kita menjadi orang bijak karena roh yang di dalamnya adalah roh yang bijak yang berasal dari Bapa di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Beda jauh. Amin. Beda jauh. Itu sebabnya dikatakan Yesus itu anugerah, karena tidak ada satu orang pun mampu mengendalikan dirinya sendiri kalau bukan Yesus yang menjadi penolong di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin mengajarkan kepada saudara begini, kalau baca firman Tuhan, kalau mau bertumbuh menjadi orang Kristen, jangan cuma terima firman Tuhan di gereja, belajar di rumah. Saudara pernah berpikir begini kan? Jika engkau tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah maka kau akan menerimanya. Saya setuju. Kalau saudara minta kepada Tuhan, saudara pasti menerima. Tapi pernah mikir nggak bahwa perkataan jika engkau tinggal di dalamku dan firmanku di dalammu, saudara sudah berpindah tempat? Saudara setuju saya? We are shifted. We are not living in flesh, but we already live in spirit. Amin. Kita tidak lagi hidup di dalam daging sehingga berdoanya, Tuhan mau sekolahnya anak saya Tuhan, rumah saya kontraknya habis Tuhan. Kita tidak berdoa itu lagi, tetapi kita berdoa bagaimana hidup kita ini bisa sepadan dengan kehendak Allah, bagaimana hidup kita ini bisa selaras dengan apa yang dikehendaki Allah, yang pada akhirnya akan membangun hidup yang bijak dan membuat hidup saudara dan saya sehat, keuangannya baik, rumah tangganya baik, karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini dikehendaki Tuhan. Kenapa Yesus Kristus harus saudara terima? Karena saudara tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Yesus. Hanya Dia yang mampu. Amin, saudara. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Mungkin kesaksian ini pernah saya saksikan di sini. Anak saya pernah bicara sama saya. Jadi, kenapa Dedi perlakukan Kristo berbeda dengan teman-temannya Kristo diperlakukan orang tuanya?
Ya, ini pertanyaannya nggak gampang sebetulnya. Tapi orang tua seringkali cari yang gampang kan. Saya jawabnya begini, ya karena aku bapakmu. It's very different. Ya, no, this is not the answer. Gitu. Anak sekarang itu kritis. Itu bukan the answer. Kenapa kok beda? Saya tanya sama dia, apa yang membedakan? Temannya Kristen itu kalau juara kelas, nilainya bagus, dapat 9, dapat 10, papanya mesti kasih mainan, kasih Xbox, kasih BII, kasih PSP, kasih. Dan Daddy cuma kasih Kristen big hug dan big kiss. Yes. Kristen mau tahu kenapa dia dilakukan itu. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Matius pasal 6 ayat 32 katakan Bapakmu tahu untuk memerlukan semuanya itu. Saya nggak perlu minta hadiah itu. Makan minum, saya belum pernah berdoa minta makan minum. Saya belum pernah berdoa Tuhan kasih saya tiket supaya saya bisa ke Australia. Belum pernah berdoa itu. Why? Because He's my dad. He's my God. Saya akan sepakat bahwa Dia itu Bapak kita. Saya diteguhkan kembali oleh anak saya. Tahun lalu anak saya ulang tahun. Perjalanan ke sekolah saya tanya sama anak saya, Chris, besok kamu ulang tahun. Oh, bulan depan kamu ulang tahun. Iya Dedi. Kamu minta hadiah apa? Nggak usah Dedi. Mainannya situ sudah banyak. Oh, oke. Kamu minta apa? Kristen baptis saja. Saya sempat surprise. Anaknya pendeta minta baptis kan, bapaknya langsung happy. Tapi dia bilang begini, yang baptis must be related to me. Mestinya grandpa-nya, karena grandpa-nya kembali sidang. Tapi grandpa already passed away, dia bilang, you. Oke. Saya berusaha cari bagaimana caranya saya bisa membaptis anak saya. Karena saya sudah bukan kembali sidang lagi. Terus saya bilang, oke, no problem. Terus mendekati ulang tahunnya. Besok paginya pesta ulang tahunnya. Besok pagi dia mau baptis. Malamnya dia tanya sama saya, besok ada surprise apa ya? What do you mean? Enggak, besok itu ada hadiah apa ya buat Kristus? Loh, kan kamu bilang gak usah. Oh ya? Loh, lupa. Wah, berarti Kristus salah ngomong. Loh, kan kamu sendiri gak usah kado. Ya udah dong. Katanya kamu mau baptis, jadi udah siap udah baptis besok jam 4 sore. Oh, oke jadi. Lalu dia keluar. Saya waktu keluar saya pelan-pelan dengerin di pintu. Lalu dia bilang, mbaknya itu kan tahu kalau dia lagi tanya sama saya. Mbak itu, gimana Chris? Dikasih hadiah apa? Gampang. Nanti pasti ada hadiah. Saya kaget dong. Besok pagi dia bangun. Itu saya berikan, memang saya sudah berikan dia 2 minggu sebelumnya itu laptop, saya bungkus, saya taruh di atas kepalanya kalau tidur. Jadi dia bangun, ada hadiahnya gitu, dia langsung buka. Begitu dia ambil, ada dia langsung, oh thank you Daddy. Anak saya kalau dapat sesuatu, langsung dia takut ke saya, langsung cium tangan kiri saya. Terus dia, wah bagus ya, wah thank you Daddy. Udah. Waktu saya mau sarapan pagi, saya tanya sama dia, tadi waktu Mbak Yuli tanya sama kamu, jadi kasih apa? Kamu bilang, pokoknya ada, pasti jadi kasih hadiah. How can you be so sure? Tahu dia jawab, yes, you are my dad. You know, kalau ada anak sudah nggak bisa keras sama orang tuanya sampai mau bertobat cepetan. Karena anak itu sebetulnya nggak perlu sampai didoa, Pak tolong doain saya Pak supaya saya diberkati Tuhan Pak. Ya berdoa minta Bapak berkata orang lain. Minta sendiri kenapa? Tapi kalau dia yakin itu Bapaknya, dia pasti. Saudara, dari cerita ini dia begitu yakin. Tetapi saya bilang sama dia, sama Kristus, Tuhan itu ajarin Daddy. Jadi nggak perlu minta masalah makan minum. He is my dad. Tapi tak kasih tahu ya, kalau kamu nggak dengar nasihatnya Daddy,
kamu gak punya masa depan. You know why? Makan, minum, pakaian, jalan ke Australia, pergi ke Singapura, shopping ke sana, ke sini, hadiah, semuanya. Jadi mau senang. Tapi kalau dia tidak following his word, kalau dia tidak seturut firman Allah, dia tidak punya masa depan. Karena firman Allah itu yang memerdekakan saudara dan saya. Ada saya. Firman Allah itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Sehingga ketika saudara hidup di dalam firman, saudara akan melihat bahwa apa sih artinya kita ke gereja ini? Apa cuma stop muka? Tidak. Tapi firman yang saudara terima, saudara tanam di dalam hati saudara. Saudara biarkan dia bekerja di dalam hidup saudara. Dia akan memerdekakan saudara dari keyakinan saudara, dari hawa nafsu saudara, sehingga saudara dimerdekakan dan hidup bijak seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita nggak harus mengejar mujizat. Orang yang butuh mujizat kesembuhan itu orang sembuh apa orang sakit? Saudara mau sakit? Orang yang nggak punya, orang yang butuh mujizat keuangan, orang kaya apa orang bangkrut? Saya mau beritahu sama saudara, Yesus Kristus datang untuk memerdekakan saudara supaya saudara dapat hidup bijak. Saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara akan dibuatnya hidup luar biasa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena cara hidup saudara mengalami keubahan. Mindset kita itu berubah. Mindset kita itu mengalami transformasi. Transformasi itu bukan terjadi di luar sana seperti banyak berdoa supaya Indonesia mengalami transformasi. Transformasi itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang pada akhirnya saudara mengubah dunia menjadi luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara hari-hari ini jangan responi firman Allah itu just take it for granted. His word is very powerful. His word can change your life, and His word can change the world through you. Amin. Mari kita menyembah kita berdoa. Bisa bantu saya ini punya kelemahan, gak bisa mulai nyanyi. Sekarang kalau sudah tahu fokusnya kemana? Manusia daging, makan minum, atau manusia rohnya? Sopir taksi, sorry loh ya, kalau saya ngomong sopir taksi. Kalau nggak punya kesabaran, he will lose the passenger. Passenger berdiri itu nggak bisa tak kelihatan. Nanti tahu-tahu, kelewatan mau mundur udah ada di belakang. Kalah lagi. Ada saudara. Tapi kalau dia punya apa namanya, damai sejahtera, saya percaya. Penumpang bangun dari motor keluar, belum tahu mau naik taksi apa enggak, dia udah tahu nih pasti naik taksi. Langsung berhenti. Taksi terat, udah mandek. Amin saudara. Kita ini sering didorong hanya oleh hawa nafsu. Stephen Tong itu ngomong, Pak, Om Stephen Tong ngomong begini, hawa nafsu itu seperti kuda liar. Hidup kita tuh kayak gerobak. Diomong-omongkan, coba kerja ini, coba kerja itu, coba ini, coba itu. Nggak ada satu pun yang jadi. Kita nggak pernah lihat bahwa ada satu kala di satu tempat saudara dan saya itu bisa mengerjakannya, tetapi gajinya kecil. Tapi saudara bisa mengerjakannya sebetulnya, tapi gajinya kecil, suasananya bikin ngantuk, nggak enak. Tetapi melalui hawa nafsu kita selalu berkata ini bukan tempat yang Tuhan berikan buat saya.
Tuhan akan bawa saya naik next level. Saya mau beritahu sama saudara, next level itu tidak akan pernah terjadi tanpa ketekunan. Halo, ada saudara? Tanpa ketekunan there is no next level. Saudara harus bangun perlahan. Hari ini mungkin kasih terus, but just do it properly, serious, enthusiastic. Amin saudara. Dan saudara ini, saudara jadi Yusuf pasti. Amin. Jangan dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah. Punya istri dikit-dikit gak cocok. Wah, saya gantiin aja. Istri tidak ada tempat tambah. Istri tidak ada tempatnya tukar tambah. Amin saudara. Istri itu menolong kita, mengerjakan yang Tuhan mau, membangun kualitas hidup kita. Kalau saya nggak punya istri seperti istri saya Christine ini, mungkin saya akan jadi laki-laki yang paling sombong di dunia. Coba cek, saudara punya istri kan? Renungkan. Kalau istri saudara nggak ada, kira-kira saudara jadi orang sombong nggak? Sombong. Itu sebabnya dia kasih kita berbeda. Istri kita itu kayak rem. Laki-laki itu nggak pernah punya rem. Bila perlu remnya dicopot. Wah, istri ngomel melulu, copot. Remnya dicopot, handbrake-nya copot, rating juga bikin rusuh, copot, nabrak. Karena saudara harus mengucap syukur kalau punya pasangan yang gesek, supaya dagingnya rontok. Siapa setuju dengan saya? Amin. Amin. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya belajar mengucap syukur. Hari-hari ini si Roy yang sombong ini, kalau saya beda dengan istri saya kira rasanya itu mau meledak. Untung gak kentut kan? Rasanya, saya tahu istri saya pasti lihat muka saya merah, tapi dia juga diam. Saya diam. Lewat malam, besok pagi sudah I win. Orang bilang, Pak, orang kalah itu kan gak kalah kan? Saya beritahu, orang kalah itu win. Orang kalah itu menang. Karena saudara tidak sedang bermusuhan dengan istri atau suami saudara. Saudara sedang bermusuhan dengan hawa nafsu saudara. Amin saudara? Sulit. Minta Pak Aryono yang ngajarin. Kita kembali saudara. Jadi kalau saudara sulit hawa nafsu itu, rasanya kan mau bunga mulut kan susah kan? Datang ke Pak Aryono bawa bel, Pak minum, dibungkam supaya nggak ngomong. Tapi once, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali mungkin saudara butuh pertolongan kepala saudara. 5 kali saudara pasti bisa. 6 kali saudara pasti bisa. 10 kali saudara dipakai Tuhan ngajari orang lain untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena saudara mampu, bisa. Pada akhirnya saudara lihat, aduh Tuhan itu ajaib. Sehingga pujian ini mengatakan kepada diri saya, ku hidup karena anugerah. Siapa merasa ini anugerah? Ada satu dapat ku bangga semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Saya kalau bangun pagi, kalau bangun pagi, saya berdoa. Saya nggak ngomongin Tuhan, besok pekerjaan saya ini Tuhan atur ya, Tuhan. Tapi saya bilang begitu, this is my heart and my mind. Aku serahkan kepadamu, pegang Tuhan.
kuasai hati dan pikiranku. Karena itu juga akan menguasai mulutku, menguasai hasil tanganku, menguasai perbuatanku. Yang pada akhirnya saudara akan lihat, hari demi hari ada perubahan kecil. Yang biasanya suka protes orang tuh benar protes saya. Berubah kecil, tapi lama besar. Saya pada suatu saat orang bilang begini, kalau bukan karena Tuhan, dia nggak mungkin berubah. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya pemuji katakan, hidupku itu kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa saya banggakan. Apa sih yang dibanggakan? Saya beli mobil hari ini, umpama Mercedes terbaru pun 5 tahun nggak bisa saya banggain lagi kan? Karena ada yang lebih baru kan? Nggak ada. Hari ini ganti istri pun ada perempuan lain yang lebih cantik kan? Dia pasti tahu gitu buat tukar tambah. Nggak ada tempat tambah istri. Nggak ada. Pasti akan kecewa. Kenapa? Karena berubah. Tetapi kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara, saudara akan menerima pasangan saudara apa adanya. Karena Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Mari katakan kepada Dia, tiada satu dapat kurangkan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku semua. Kasih-Mu mengubah hidupku. Siapa sebut dengan Tuhan? Kau memilihku, selamatkan hatiku semua karena cintanya Tuhan. Ini hidup, mari serahkan, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari tutup mata saudara. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siang hari ini, saya deklarasikan, tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan Tuhan. Saudara mau hidup baik, taruh kedua tangan saudara di dada saudara, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Bukan cuma kemudian saudara berdoa, Tuhan saya butuh Engkau, nah, tapi firman itu harus jadi hidup saudara. Word become flesh. Firman itu menjelma menjadi daging atas hidup saudara, sehingga saudara mengalami perubahan. Saudara mengalami transformasi cara hidup. Saudara diperbaharui oleh Tuhan, diperbaharui melalui akal dan pikiran saudara, diperbaharui melalui roh dan pikiran saudara, sehingga pada akhirnya saudara melihat keadaan di sekeliling saudara mungkin tetap sama, tapi karena pikiran saudara berubah, saudara akan melihat segala sesuatunya baru.
Karena Dia yang memperbaharui pikiran saudara, Dia yang memperbaharui hidup saudara, Dia yang membuat hidup saudara makin hari makin luar biasa. Karena Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Syarama mata kaya masanya. Papa melihat setiap anak-anakmu yang pada siang hari ini menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu memerdekakan mereka. Firman-Mu itu membangkitkan hidup mereka kembali. Firman-Mu itu membangun hidup rumah tangga mereka, membangun kesehatan yang baik, membangun keuangan yang baik di dalam hidup mereka. Biarlah kehidupan mereka benar-benar